Oke anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang takdir Allah. Ada yang tahu apa itu takdir Allah? Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir yang bisa dirubah manusia dan takdir yang sudah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa yang dikatakan anak itu betul anak-anak. Takdir Allah dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq yang berarti takdir yang bisa diubah oleh manusia, dan takdir mubram yang takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Lalu apa perbedaan dari takdir mu'alaq dan takdir mubram? Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa diubah oleh usaha manusia. Seperti firman Allah tidak akan mengubah suatu nasib kaumnya apabila ia tidak ingin mengubah nasibnya sendiri. Adakah yang bisa memberikan contoh dari takdir mu'alaq? Saya Pak Ustaz. Termasuk takdir mu'alaq adalah kekayaan, kesehatan, karir, dan kepandaian. 100 untuk alim. Maaf menyela Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya sering mendengar bahwa orang susah itu sulit untuk sukses. Makan sehari-hari saja susah, apalagi untuk memikirkan masa depan. Pertanyaan yang bagus tadi. Pak Ustadz punya cerita yang bagus. Suatu hari, ada seorang siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Untuk kebutuhan sekolahnya saja, orang tuanya keberatan untuk mencukupinya. Bahkan, seragam yang ia kenakan adalah pemberian dari tetangganya. Lalu, apakah itu menjadi penghalang baginya? Ia menjadi semangat untuk sekolah. Ia bertekad untuk memperbaiki standar hidupnya melalui pendidikan. Dengan bermodal tekad yang kuat, ia menjadi siswa unggulan di kelas. Alhasil, karena prestasinya yang cemerlang, ia menjuarai berbagai kejuaraan dan mendapat beasiswa dari sekolahnya. Anak-anak, itulah cerita dari bukti bahwa takdir bisa diubah melalui usaha manusia. Memang tidak semudah yang benar, namun jika ada kemauan untuk berubah, insya Allah pasti bisa. Paham anak-anak? Paham Pak Ustadz. Kita lanjut ke contoh takdir mubram, yaitu jodoh. Di sini ada yang pacaran. Cindy Pak. Sudah. Banyak anak muda zaman sekarang yang takut, yang khawatir akan jodoh. Mereka menganggap pacaran adalah satu hal yang bisa mendatangkan jodoh. Padahal pacaran adalah hal yang dilarang dalam Islam. Pak Ustadz punya cerita lain. Kenalan Pak Ustadz, ada yang pacaran dari zaman SMA. Di kantin mereka selalu bersama, keluar bersama, bahkan makan selalu bersama. Bagaikan lebah dan bunga mawar. Mungkin sebagian besar orang akan merasa bahwa mereka akan langgeng sampai pelaminan. 10 tahun kemudian, mereka memiliki keluarga dan kehidupan sendiri-sendiri. Jadi anak-anak, pacaran bukanlah jawaban. Pacaran adalah sebuah perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat apapun dan malah mendatangkan dosa sedang. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menentukan jodoh kita? Yang dapat kita lakukan adalah ikhtiar dan berdoa. Selain itu, kita juga bisa
mengupgrade diri kita menjadi lebih baik dan memantapkan diri kita untuk dicintai dan mencintai. Sehingga Allah percaya pada kita dan mendatangkan karunia-Nya yang ibadah hidup kepada percaya. Hidup adalah cerminan kita sendiri. Paham anak-anak? Pak Ustadz, izin bertanya, bukankah takdir mualak itu sama dengan takdir mubram? Misal seorang yang ingin berusaha untuk sukses, bukankah Allah telah menetapkan itu di Lauhul Mahfuz? Benar yang dikatakan Indra, tapi yang membedakan kedua takdir tersebut adalah takdir mualaf yang memberi manusia sebuah pilihan. Seperti cerita pertama tadi, dia diberi pilihan berupa hidup apa adanya atau mewujudkan mimpinya. Beda dengan takdir mubram yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak-anak? Kita lanjut ke contoh mubram yang lain, yaitu kematian. Anak-anak, golongan kita sekarang ini banyak yang menyia-nyiakan masa muda kita. Mereka menikmati masa mudanya dengan hal-hal yang bermaksiat. Dengan percaya dirinya, mereka mengucapkan nakal dulu, tua baru tobat. Padahal kematian mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu sedetik pun bahwa kematian akan menjemput mereka. Pak Ustadz punya cerita lain. Ada anak dari teman Pak Ustadz yang masih muda. Ia menghabiskan mudanya dengan hal-hal yang bermaksiat, meminum minuman keras, judi, dan lain-lain. Suatu hari ia sedang party miras di suatu pos ronda di kampungnya. Tanpa disadari, malaikat maut sedang mengawasi mereka. Pada saat perjalanan pulang, dengan keadaan mabuk, ia terlibat kecelakaan. Anak-anak, itulah penjelasan singkat dari kode dan kode. Cara kita untuk menghadapi hal tersebut, yaitu dengan ikhtiar dan selalu berdoa agar kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Nah, misalnya ya, kita kerja khusus terkena penyakit kanker dan menggerakkan umur kita hanya setahun. Nah, jika kita berdoa kepada Allah untuk mendapat penyakit tersebut, apakah itu akan sia-sia, Pak Ustaz? Ali, apakah kamu percaya bahwa manusia yang dibakar hidup-hidup akan mati? Percaya, Pak Ustaz. Ali, apakah kamu percaya jika manusia yang ditelan hidup-hidup oleh paus akan mati? Tentu, Pak Ustaz. Tapi ada manusia yang membantah argumen tersebut, Ali. Ada manusia yang dibakar hidup-hidup namun dia tidak mati. Itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga ada manusia yang ditelan hidup-hidup oleh paus namun dia juga tidak mati. Itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Lalu apa yang menyebabkan mereka bisa hidup? Jawabannya sangatlah mudah, yaitu adalah doa. Jika Allah bisa menyelamatkan Ibrahim dari api dan Yunus dari paus, mengapa kita harus ragu kepadanya? Paham anak-anak? Ada seseorang yang mencalonkan dirinya menjadi pemimpin di negara tersebut, tetapi seseorang itu telah gagal terus-menerus. Apakah seseorang itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin di negara tersebut? Tolong jelaskan, Pak Ustadz. Jadi gini ya anak-anak. Anak-anak, kita cukupkan materi hari ini.
untuk pertanyaan nanti bisa saya jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan hari ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.